Oke, sekarang kita akan masuk ke kebijakan alternatif yang telah kelompok kami diskusikan. Yang pertama ada kebijakan hukuman mati atau pidana mati. Apa sih hukuman mati itu? Hukuman mati adalah praktik yang dilakukan oleh suatu negara untuk membunuh seseorang sebagai hukuman atas suatu kejahatan yang mereka lakukan. Nah, yang kedua, kita akan bahas bagaimana penerapan hukuman mati tersebut. Sebelum kita bahas bagaimana penerapannya, kita akan menyebutkan dulu beberapa pasal yang telah ada di Indonesia untuk para pelaku kejahatan seksual. Contohnya itu ada pasal 81, pasal 82, dan pasal 88. Di mana pasal 81 itu menyebutkan bahwa pelaku pelecehan seksual akan dihukum minimal 3 tahun penjara dan maksimal 15 tahun penjara, serta denda minimal 60 juta dan maksimal 300 juta. Namun, apabila dilihat sekarang, kebijakan tersebut tidak menghentikan atau bahkan tidak mengurangi kasus pelecehan seksual. Justru malah meningkat setiap tahunnya. Jadi, menurut kelompok kami, hukuman mati ini dapat dijadikan sebagai alternatif kebijakan bagi para pelaku kejahatan seksual. Dan apabila ditanya apakah itu tidak melanggar HAM, menurut kami itu tidak melanggar HAM, karena hak untuk hidup tiap individu harus beriringan dengan pasal 28J Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi setiap individu wajib menghormati HAM orang lain dalam tata tertib berbangsa dan beragama. Dan para pelaku pelecehan seksual ini kan tidak menghormati HAM orang lain atau HAM korbannya. Jadi, apabila mereka dihukum mati, itu sama sekali tidak melanggar HAM, menurut kelompok kami. Nah, untuk kelebihan dari hukuman mati, yang pertama, hukuman mati bisa memberikan efek jera loh terhadap orang yang akan melakukan pelecehan seksual dan juga terhadap pelaku-pelaku yang sudah melakukannya. Nah, untuk yang kedua, hukuman mati bisa menjaga wibawa pemerintah sebagai penegak hukum. Dengan cara apa sih? Dengan cara memberi paham adil dan tegas terhadap penjahat seksual. Nah, untuk yang terakhir, alasannya adalah karena hukuman mati mampu mencegah tindak kejahatan seksual yang akan terjadi atau yang selanjutnya. Nah, selanjutnya kita akan membahas apa sih kekurangan dari kebijakan hukuman mati bagi pelaku pelecehan seksual. Kekurangan yang pertama adalah hukuman mati tidak efektif mengurangi kejahatan. Yang kedua, hukuman mati bisa diskriminatif terhadap mereka yang punya latar belakang sosial dan ekonomi yang dianggap lebih lemah. Yang ketiga, meningkatnya kemungkinan pelaku untuk membunuh atau melakukan kekerasan yang lebih kejam pada korban untuk menghapuskan bukti yang ada. Yang terakhir ada hukuman mati tidak membantu proses pemulihan korban pelecehan seksual. Nah, kebijakan alternatif yang dapat dilakukan pemerintah selanjutnya adalah psikoedukasi seksual atau yang biasa kita sebut juga dengan sex education. Jadi, sex education ini adalah upaya untuk memperdalam pemahaman anak tentang perbedaan gender dan pelecehan seksual. Hal ini diperlukan agar mereka mengetahui bagaimana perilaku seksual yang sehat serta mencegah terjadinya pelecehan seksual. Nah, cara melakukan sex education ini sederhana loh teman-teman. Misalnya kita bisa menggunakan alat zaman sekarang untuk memutar video, foto, ataupun cerita untuk membantu anak menyerap informasi terkait. Nah, pendidikan seks anak usia dini menjadi hal yang sangat penting karena kasus kekerasan seksual terhadap anak di masyarakat masih banyak. Namun sayangnya masih banyak orang tua yang acuh tak acuh dan tidak berperan aktif dalam perkembangan pola pikir anak. Edukasi formal mengenai seksual kepada tenaga pendidik dan peserta didik diperlukan untuk mengantisipasi tindakan pelecehan seksual. Pemberian edukasi seks ini juga dapat dilakukan dengan penyampaian yang menyesuaikan jenjang pendidikan setiap peserta didik. Oke, jadi selanjutnya kita bakal ngebahas mengenai kelebihan dari kebijakan edukasi pelecehan seksual. Nah, yang pertama yaitu ada dapat memberikan informasi yang benar dan jelas tentang perkembangan tubuh
di masa peralihan anak ke remaja, sehingga anak tidak terkejut. Yang kedua yaitu mencegah anak dari pergaulan bebas, mencegah hubungan seks di luar nikah, hingga mengenal beberapa penyakit atau akibat-akibat yang disebabkan oleh seks yang terlalu dini. Yang ketiga yaitu menyadarkan anak tentang pentingnya menjaga organ reproduksi agar tidak disentuh oleh orang lain. Juga menyadarkan pentingnya perihal menjaga kebersihan dan kesehatan organ reproduksi. Yang keempat yaitu dapat membuat remaja mampu menghadapi tekanan dari teman-teman mereka. Anak dan remaja bisa menolak saat teman-teman mengajak mereka untuk melakukan kegiatan yang menyimpan. Kayak gimana tuh? Yaitu seperti menonton film porno, seks bebas, atau melecehkan orang lain bersama. Dan yang terakhir yaitu memelihara tegaknya nilai-nilai moral. Dengan memberikan nilai-nilai agama dan moral dalam edukasi pelecehan seksual, ini tuh bisa membuat para anak-anak remaja akan menjaga tegaknya nilai-nilai agama dan moral di diri mereka yang dapat menjaga diri mereka dari penyimpangan-penyimpangan seksual. Nah, itu dia kelebihan dari kebijakan edukasi pelecehan seksual. Nah, setiap kebijakan alternatif pun pastinya mempunyai kekurangan tersendiri. Begitupun dengan kebijakan edukasi, di antaranya yang pertama, terbatasnya kebijakan edukasi. Kebijakan ini hanya berlaku pada anak masa pubertas atau remaja yang dilakukan di sekolah-sekolah. Sedangkan mayoritas pelaku pelecehan seksual dilakukan oleh orang dewasa seperti guru, dosen, rekan kerja, ataupun orang terdekat yang telah memasuki usia dewasa. Yang kedua, tidak memberikan efek jera. Dibanding efek jera, kebijakan ini lebih memfokuskan kepada pencegahan. Jika sudah terjerumus dan menjadi pelaku pelecehan seksual, edukasi mungkin kurang efektif mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Yang ketiga, realisasi yang kurang efisien. Diperlukan psikoedukasi atau edukasi menggunakan alat untuk memutar video, foto, dan cerita untuk membantu anak menyerap informasi. Selanjutnya ada kebijakan kebiri. Hukuman kebiri adalah jenis pidana tambahan bagi pelaku tindakan kekerasan seksual terhadap anak. Bagaimana sih penerapan kebijakan kebiri? Indonesia menerapkan hukum kebiri kimia untuk memberi efek jera dan mengatasi tindak pidana kejahatan seksual. Kebiri kimia adalah pemberian zat kimia dengan maksud menurunkan hasrat seksual dan libido pada seseorang. Hukuman ini diberikan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain. Oke, sekarang kita masuk ke kelebihan kebijakan kebiri. Yang pertama, ancaman bagi pelaku untuk mengurangi jumlah kasus pelecehan seksual. Adanya hukuman kebiri tentu akan membuat seseorang berpikir dua kali untuk melakukan perilaku kekerasan seksual terhadap anak. Yang kedua, penurunan fantasi seksual dan kemampuan mengontrol gairah pada pelaku seksual meningkat. Yang ketiga, hukuman kebiri sudah dilaksanakan di berbagai negara. Zaman sekarang, hukuman kebiri diberlakukan di Ceko, Jerman, Moldova, serta beberapa negara bagian Amerika Serikat. Sehingga, hukuman kebiri bukanlah hukuman yang baru dalam hukum acara pidana. Yang terakhir, hukuman kebiri tidak melanggar hak asasi manusia seseorang untuk berkeluarga dan melanjutkan keturunan. Kekurangan kebijakan kebiri. Yang pertama, kebiri kimia dianggap terlalu beresiko. Kebijakan ini dinilai banyak menimbulkan pro dan kontra di antara masyarakat. Yang kedua, dapat menimbulkan kesulitan dalam pelaksanaannya. Pengaruh obat antianogren hanya sementara. Saat pemberian dihentikan, dorongan seksual dan akan muncul lagi. Yang ketiga, tidak efektif menekankan kejahatan seksual anak. Kondisi kesehatan umum, psikologis, dan pengalaman seksual masa lalu turut membentuk dorongan seksual seseorang.